Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Geoslab Project. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mendownload data Marine Copernicus, informasi data-data apa saja yang tersedia di Marine Copernicus. Nah, kali ini kita akan membahasnya di channel ini. Langsung saja kita akan masukkan linknya, tinggal klik, kemudian pilih akses data. Nah, kurang lebih begini interface dari Marine Copernicus. Tersedia untuk bagian akses datanya tersedia Ocean Product, Monitoring, State Report, Ocean In Situ, Visualization, dan Product Quality. Ini data-data yang tersedia di Marine Copernicus. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman sekalian yang belum mengetahui apa itu Marine Copernicus. Marine Copernicus itu sendiri ialah sebuah platform penyedia data di bidang kelautan, oceanografi maupun meteorologi. Nah, ini datanya digunakan dalam pemantauan lingkungan pesisir, laut, kemudian perakiraan cuaca dan iklim, kemudian kemaritiman. Sumber data dari ini, data dari Copernicus dari mana saja? Ini merupakan data asimilasi dari data penginderaan jauh satelit. Kemudian ada hasil observasi lapangan atau data in situ dari hasil buoy, cargo float yang secara real time. Kemudian gabungan reanalisis data model 3 dimensi secara regional maupun global. Jadi scope areanya data ini lumayan baik. Selanjutnya kita akan lihat beberapa data apa saja yang tersedia, beberapa parameter, kemudian klik Ocean Product. Nah, ini tampilan dari data di Copernicus. Nah, kurang lebih ada 180 Ocean Product data yang tersedia di sini. Kemudian areanya itu atau parameter itu apa saja yang tersedia, mulai dari temperatur, suhu, kemudian arus, kemudian lapisan tercampur. Dari data fisik hingga data biogeokimikal di bidang oceanografi maupun kelautan. Kemudian untuk resolusi temporalnya ini tersedia mulai tahun 1991 hingga saat ini. Kemudian area domain itu dari area global. Oke, jadi kita lihat satu persatu. Misalnya ini data untuk di Global Ocean. Ini merupakan data model, ini keterangannya model. Kemudian parameter apa yang tersedia di Global Analysis Forecast. Ini ada suhu, ada salinitas, SSL atau tinggi muka laut. Kemudian ada arus 3 dimensi, kemudian dan seterusnya. Nah, berikutnya untuk resolusi dari resolusi spasialnya itu sekitar 0,083 degree, bila di convert sekitar 9,25 km. Resolusi vertikalnya itu atau resolusi untuk kedalaman sekitar 50 level kedalaman. Artinya bukan 50 meter data tersedia, tapi 50 level kedalaman setara dengan 6.000 meter. Kemudian resolusi temporalnya seperti tadi tersedia dari 2017 hingga saat ini. Kemudian dengan
resolusi temporalnya itu ada yang jam, harian, bulanan, tahunan, hingga per 6 jaman. Kemudian nanti kita untuk add to chart ini untuk siap mendownload data tersebut. Nanti kita sebentar contohkan. Nah, selain dengan resolusi 0,083 tadi, terdapat juga resolusi yang lumayan besar sekitar 0,25 degree. Ini setara dengan 27 km, kurang lebih demikian. Nah, tadi sebelumnya 0,083 itu sekitar 9,25 km. Selain data-data model yang tersedia di sini juga tersedia data observasi atau data in situ seperti ini. Nah, ini bisa dilihat resolusinya sekitar 0,5 degree atau sekitar 50 km. Nah, teman-teman sekalian nanti bisa cek kira-kira area penelitiannya di area mana, apakah regional atau seperti apa. Makin besar areanya data di Copernicus ini tentunya makin baik. Bila teman-teman penelitian di area Muara atau di area Teluk, data-data yang tersedia di sini resolusinya yang lumayan besar, jadinya kurang baik untuk dilakukan penggunaan data ini. Nah, kemudian setelah kita mengetahui sekilas, kemudian kita klik regis akun. Nah, ini akun saya telah tersedia. Sebelumnya saya pernah regis di sini. Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan registrasi, kita akan buat akun baru. Cara ini klik akun. Kemudian klik next. Nah, ini silakan teman-teman sekalian berikan informasi sesuai dengan arahan di Marine Copernicus ini. Kemudian nomor telepon, masukkan email teman-teman sekalian. Email ini yang sangat penting karena nanti dari pihak Marine Copernicus ini akan memverifikasi data yang kita berikan, sehingga juga nanti mereka akan konfirmasi untuk password yang akan kita gunakan dalam mengakses data di Marine Copernicus. Selanjutnya klik sudah selesai, klik next. Teman-teman bisa ikuti saja tutorial ini untuk mengisi data lebih lanjut.
lakukan. Kemudian checklist, kemudian send data yang kita berikan. Nah, bila selesai, selanjutnya kita buka email yang kita masukkan tadi. Kita cek konfirmasi dari Meren Kopernikus. Nah, ini sudah ada email yang masuk. Kemudian kita buka. Nah, selanjutnya confirm. Ini username-nya kita punya. Nah, password ini kita harus buat ulang. Ini password. Ini pastikan teman-teman jangan lupa dengan passwordnya ini untuk penting. Silakan input passwordnya, kemudian confirm passwordnya sampai muncul your password success. Oke. Nah, ini passwordnya kita sudah punya. Kemudian ada untuk login. Kita kembali ke interface awal dari data Meren Kopernikus. Nah, akunnya kita sudah register. Sekarang waktunya kita akan download data di Meren Kopernikus. Nah, misalnya kita pilih, teman bisa pilih beberapa parameter di sini, misalnya untuk suhu dan salinitas. Kemudian kita masukkan temporalnya atau waktunya kapan. Kita coba masukkan data setahun. Dari 31 Januari 2020, dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Data setahun. Nah, ini sudah tersedia. Jika data yang kita sudah inginkan sudah ada, kemudian selanjutnya kita akan add to chart. Nah, kemudian kita pilih datasetnya, apakah harian, bulanan, atau zaman. Kita ambil coba bulanan. Jadi dengan temporal prosesnya dari setahun, dengan data yang kita peroleh itu selama 12 bulan. Artinya jika harian, berarti data yang kita punya itu sekitar 365 data, sesuai dengan selectnya. Kemudian ini kita masukkan titik koordinat dari area penelitian kita. Sekarang
Laut Flores. Nah, teman-teman bisa akses untuk titik koordinatnya dari mana saja, apakah dari Maps maupun dari Google Earth. Nah, nanti kita coba masukkan dua titik koordinat. Ada yang batas kiri atas dengan bagian sudut kanan bawah. Cukup dua titik koordinat saja. Nah, kita coba masukkan titik koordinatnya sekitaran -5. Kemudian bujurnya selanjutnya untuk batas bawahnya, nah ini masih wilayah Laut Flores. Kita misalkan ini masih wilayah Laut Flores, kemudian masukkan. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Teman-teman juga bisa atur areanya ini. Kita sesuaikan areanya biar area di sekitaran Nusa Tenggara ini pulau-pulaunya terlihat. Nah, bila area yang kita kaji selesai, nah selanjutnya kita menentukan time range-nya. Walaupun tadi kita pilih resolusi temporer sekitar setahun 2020, tapi data yang tersedia untuk global forecast ini bisa dilihat. Nah, kita cukup masukkan saja sesuai kebutuhannya kita. Sebab yang kita pilih data bulanan dengan tahun 2020. Ya, cukup kita masukkan sesuai dengan data kebutuhan kita. Karena baru 20 bulan 1 sampai baru 20 bulan 12. Oke. Nah, kemudian ini untuk depth-nya. Depth-nya bisa dilihat dari 0,4. Nah, ini setara dengan level 1. Dan level 2. Nah, sampai di kedalaman sekitar 5.700 itu diartikan sebagai level 50. Nah, ini kita pilih misalnya untuk kedalaman Laut Flores itu sekitar 500-an untuk kedalaman akhir. Jadi data yang tersedia itu kita punya data dari permukaan hingga di kedalaman 500. Selanjutnya kita untuk memilih variabel apa saja yang akan kita download. Nah, misalnya saya baru pakai hasil temperatur ini kita tidak perlu. Kemudian densitas ini kita tidak perlu. Kemudian SPSS tidak perlu. CS juga tidak perlu. Ini kita perlukan kemudian temperatur, kemudian sword velocity, dan tidak perlu CS. Nah, kita perlukan cuma sword dan sword velocity. Ini menunjukkan gambaran arus untuk arus yang U dan arus V. Artinya arus yang dari utara selatan maupun dari timur ke barat. Kemudian isi surface X biar kita tidak perlu, cukup 4 variabel ini. Nah, bila disatukan nanti data arus ini jadinya cuma 3 variabel, sosialitas dan arus. Kemudian klik download. Beberapa saat
Nah, ini datanya sudah terdownload sekitar 6 MB. Output data dari Menko Polhukam ini berbentuk NC atau NetCDF. Nah, ini NetCDF yang biasanya juga kita olah di TV atau Ocean Data View, maupun juga bisa kita olah di aplikasi Linux dengan toolsnya itu Viveret atau Python Veret. Nah, selanjutnya kita coba cek data yang sudah kita download tadi. Nah, ini filenya. Sekitar 6 MB, sekitar 6 MB, kurang lebih untuk akses yang dikonsumsi. Dan sebenarnya ini juga karena ini tadi downloadnya secara simple, karena mungkin size-nya juga tidak terlalu berat. Nah, kalau size-nya juga kita besar, misalnya dengan data time series atau 5 tahunan, kemungkinan besar itu kita punya data diperoleh sekitaran giga. Nah, untuk download data-data dengan ukuran yang besar pula, kita nanti setelah kita download ini dikasih pilihan apakah download secara begini atau pakai download secara MQTT protokol. Karena nanti ada di panduan dari Menko Polhukam ini. Nah, kurang lebih seperti demikian untuk tutorial menjadi informasi di Menko Polhukam. Tentunya komponen-komponen data di Menko Polhukam ini sangat menarik dan pastinya sangat membantu untuk mengungkap beberapa fenomena di bidang kelautan perikanan, oceanografi maupun meteorologi. Nah, demikian kawan-kawan sekalian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan share channel ini. Jika ada yang ingin ditanya atau informasi apa yang ingin bisa ditulis komentar di kolom bawah. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Terima kasih.